Saudara-saudariku, selamat berhari Minggu. Sudah sekian bulan banyak orang katakan hari Minggu dan hari biasa itu bedanya tidak terlalu nampak lagi, karena orang pada umumnya cuma tinggal di rumah. Tetapi saudara dan saudari, walaupun kelihatannya tidak ada bedanya, tetapi hal yang membedakan itu setiap hari Minggu kita senantiasa secara khusus diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara kita masing-masing. Ada yang dari rumah, ada yang di tempat terbuka, ada yang dengan caranya sendiri mengusahakan itu. Saudara-saudari, mari kita lipat gandakan hal-hal positif yang kita miliki. Karena seburuk apapun seseorang, pasti ada hal positifnya. Atau sebaik apapun seseorang, pasti juga ada hal negatifnya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji adalah Dia yang senantiasa bermurah hati dan berbelas kasih kepada kita. Ia senantiasa mengundang kita untuk datang kepadanya. Itulah yang kita dengar dalam ajakan Yesaya hari ini. Semua orang siapapun dia diminta untuk datang kepada Tuhan, makan dan minum tanpa bayar. Dan juga diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan itu orang akan memperoleh makanan yang baik dan juga memperoleh hidup. Lalu pertanyaan untuk kita, saudara dan saudari, apa yang dimaksudkan oleh Yesaya? Datanglah kepada Tuhan, makan dan minum tanpa bayar, kemudian dengarlah supaya memperoleh hidup. Yang Yesaya maksudkan dari firman Tuhan itu pertama yakni bahwa Tuhan secara cuma-cuma memberikan berkat dan anugerahnya kepada semua orang yang dengan keikhlasan dan ketulusan datang kepadanya. Yang kedua, pemberian Allah kepada semua orang itu adalah pemberian yang cuma-cuma dan tidak dibeda-bedakan untuk semua orang. Pemberian itu sama. Tetapi yang membedakannya adalah kondisi kebebasan seseorang untuk menerima pemberian Allah yang cuma-cuma itu. Maka yang diperlu dari pihak manusia yakni iman yang tulus dan ikhlas. Dikala kita beriman kepada Allah, mestinya 100% percaya kepadanya, menyerahkan seluruh yang kita punya dan yang kita miliki, kesuksesan juga kegagalan kita, harapan juga kecemasan kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu saudara dan saudari, tidak ada 50-50. Tidak ada itu 50% untuk percaya kepada Tuhan, lalu 50%-nya untuk hal yang lain. Kalau seperti itu yang kita lakukan, maka apapun yang kita usahakan dalam hidup, hasilnya juga begitu, 50-50 gitu. Bisa 50%-nya itu menggembirakan, lalu 50% lainnya menyedihkan. Supaya kegembiraan kita menjadi penuh, berimanlah secara teguh dan tulus 100% kepada Allah. Saudara-saudari, dalam mendengarkan firman Tuhan, kadang ada banyak tantangan dan kesulitan untuk kita. Kadang kita gagal untuk melakukannya. Maka yang diperlukan dari kita yakni mendengarkan firman Tuhan dengan aktif. Maksudnya, yang kita dengarkan itu mudah-mudahan kita mengerti. Supaya yang kita mengerti itu kita hidupi. Dalam menghidupi firman Tuhan, banyak kegagalan atau banyak hal yang kita tidak sanggup lakukan. Tetapi yang penting saudara-saudari bukan berapa banyak hal yang kita lakukan, tetapi yang paling penting yakni seberapa ketulusan dan keikhlasan kita letakkan dalam setiap kelakuan atau dalam setiap perbuatan yang kita hidupi setiap hari. Maka dikala kita jatuh, jangan lupa untuk bangun kembali. Dikala kita terpleset, jangan lupa untuk belajar darinya dan kembali melakukan hal yang baik. Dan dikala kita terpental jauh dari Tuhan karena kesalahan, karena kekurangan atau dosa, jangan lupa mengakui kesalahan dan kekurangan itu dan datanglah kembali kepada Tuhan memohon berkat-Nya. Saudara dan saudari, Paulus dengan cara sempurna dia memberikan kesaksian ini bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah dalam diri Yesus Kristus, bukan oleh tantangan, bukan oleh kesulitan, bukan oleh pertengkaran atau hal-hal lainnya, tidak ada. Tetapi yang memisahkan kita dari kasih Kristus itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita memberi punggung kepadanya dan jalan mengikuti jalan yang kita kehendaki. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas.
Kebaikannya tidak pernah berkesudahan untuk setiap orang yang senantiasa percaya dan beriman kepadanya. Maka hari ini Yesus mengajak kita sekalian untuk kembali melihat hal-hal positif yang kita miliki, hal-hal baik yang kita miliki. Yang menarik dari cerita Injil hari ini yakni Yesus mengasingkan diri ke tempat yang sepi, ke tempat yang sunyi. Tetapi kerumunan banyak orang mengetahui kemana Yesus pergi. Maka di saat Yesus sampai ke tempat yang ditujuinya, ia begitu terkejut karena sudah banyak orang yang menanti kedatangan Yesus di tempat itu. Maka tergeraklah hati Yesus untuk membantu orang-orang yang sakit yang juga ada di tempat itu. Tanpa mereka memohon, Yesus menyembuhkan dan menolong mereka. Hati Yesus tergerak karena ketulusan dan keikhlasan orang itu untuk datang mencari dan menemukan Yesus. Tetapi kegembiraan itu mendatangkan kecemasan untuk para murid. Karena tempat itu sepi dan hari sudah mulai malam. Para murid cemas bagaimana orang ini bisa mendapat makanan untuk malam itu. Karena tempat itu jauh dari pemukiman atau dari wilayah perkotaan. Susah untuk mendapat makanan. Keluhan mereka sampaikan kepada Yesus. Lalu Yesus menantang mereka dengan hal ini, kamu harus beri mereka makan. Kok disuruh beri makan? Padahal di situ tempatnya sepi dan tidak ada makanan. Tetapi kemudian para murid itu menyadari ternyata di tengah kerumunan banyak orang itu ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mereka mengambil 2 ikan dan 5 roti itu lalu dibawa kepada Yesus. Yesus menengadah ke langit, mengucap syukur dan mengucap berkat untuk roti dan ikan itu. Lalu diberikan kepada para murid untuk dibagi kepada orang yang ada. Yang ikut makan 5.000 laki-laki, tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Bayangkan banyaknya orang itu. Kalau di paroki Pademangan saya pikir kita belum pernah memberi makan kepada 5.000 orang. Makanan-makanan fisik, makanan-makanan jasmani. Kalau makanan rohani mungkin. Bayangkan banyaknya orang itu. Saudara-saudari, dari peristiwa itu Yesus mau mengingatkan para murid tentang apa yang kita miliki, apa yang para murid miliki. Setelah mereka menemukan bahwa dalam kerumunan itu ada 5 roti dan 2 ikan, lalu Yesus katakan, bawalah itu kemari. Mari saudara-saudari, kita membawa segala yang kita punya ke Yesus. Biarkan Yesus melipat gandakannya untuk kebaikan kita dan juga kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Juga kita bawa kekurangan kita, supaya Yesus membantu menolong kita, mengubahnya menjadi berkat melalui pertobatan atau pembaharuan diri yang kita lakukan. Saudara-saudari, semua kita punya hal positif. Bawalah hal-hal positif itu kepada Tuhan, biarkan Tuhan melipat gandakannya.